Pada momen kalender Sabtu 17 Mei 2025 ini, tengah malam, saya baru terbangun juga. Kembali saya mendapatkan gangguan kontak body supernatural yang serta-merta perlahan namun cukup cepat memastikan dirinya definitif, maksud saya memastikan kontak ini memastikan kepada saya begitu bahwa saya definitif kontak ini memang terhubung kepada saya, memang ada orangnya. Demikian maksud saya. Jadi kan saya baru bangun tidur ini. Nah, kontak terjadi kepada saya. Saya nggak langsung percaya nih. Bebauan, ada visual seperti perempuan lagi ngisap-ngisap kontol. Saya nggak langsung percaya nih. Ya gitu. Saya baru bangun tidur nih. Antara jarak 10 menit lah ini. Namun secara perlahan, namun cukup cepat, kontak ini memastikan kepada saya bahwasanya kontak ini memang benar terhubung kepada saya. Kontak ini memang ada orangnya begitu. Bukan saya lagi ilusi atau saya merasa ini nggak benar gitu. Saya ignore gitu. Kontaknya langsung cukup cepat menyatakan bahwa ini memang ada orangnya terhubung. Gitu ya. Satu poin ya kan? Ya. Oke, masuk ke poin kedua. Kontak ini menyatakan bahwasanya saya terhubung kepada pihak-pihak seperti yang saya maksudkan di dalam internet saya. Definitif orang tersebut, pihak-pihak yang disebutkan dalam internet saya itu ada. 2 poin. Poin kedua ini. Yang mana kontaknya menyatakan berasal dari kalangan BRI. 1, kalangan Bank Rakyat Indonesia, BRI. BRI ini menyatakan sebagai sosok ataupun kelompok ataupun pihak yang berkompeten berkaitan dengan perkara nama Irwan Cornel, seperti yang diklaim di dalam internet nama Irwan Cornel. Lalu kemudian ada kontaknya juga menyatakan dari kepolisian, dari Mabes Polri, dari polisi katanya. Lalu kemudian dari Bigo Online, dari Bigo, sosial media Bigo. Lalu kemudian loh, udah lari. Orang hilang, lari. Sembunyi ya? Aduh, ngontol. Saya kerja ini. Hah? Dari USU? Bukan, saya dikelibunin ini. Dari USU. Oke, kontaknya juga menyatakan dari USU katanya. Memang dari USU, saya belum mau nyampaikan juga ini karena saya merasa ini melarikan diri, hilang kontaknya begitu. Berarti sudah pasti dari USU kan? Saya dikelabui, makanya juga saya menyelenggarakan konferensi ini lagi kan, sebab ini kan bagaimanapun akan mendasar juga kepada urusan kontaknya ini kan begitu. Supernatural. Berarti memang benar dari USU. Dan juga BRI. Internet saya sudah benar. Konferensi internet saya sudah benar. Enggak, saya digangguin ini. Saya ini biro rektor USU. Saya diangkat berstatus biro rektor USU, punya keuangan dari USU.
dan tentang status saya sebagai rektor USU nanti akan menjadi satu bagian. Oh, konteks yang terjadi seperti itu nih pada malam hari ini. Ya, saya diganggu dan saya merasa perlu untuk menyelenggarakan konferensi karena ini kan supernatural konteks. Ya, bebauan ada seperti visual perempuan cantik begitu kan, tapi supernatural gimana, ngapain supernatural aja. Oh, dari usul lagi, dari BRI juga. Oh, orang tua kandung saya Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina. Oh, sudah sesuai dengan konferensi internet nama Irwan Kornel. Dan gangguan ini memang berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, berarti sudah pas. Kendati pun mereka ini juga ada yang berasal dari oknum. Udah pas. Namun oknum nyeleneh. Ya, oknum nyeleneh. Ya. Profesionalisme yang nyeleneh. Udah pas seperti konferensi internet saya kan. Itu saya mengalami gangguannya. Jadi ini dari pemerintah yang menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel dari Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina memang diganggu. Iya, itu suatu poin kan. Dan poin yang kedua, berstatus keluarga pemerintah Indonesia. Keluarga pemerintah Indonesia serupa seperti yang lainnya kan. Saya dapat konfirmasinya. Namun ini metodenya supernatural contact body. Begitu dia. Ya. Serta merta juga saya mendapatkan kontak menyatakan dari internasional ini, dari delegasi negara Israel. Ya. Cukup cepat dapatlah kontak Irwan Kornel ini, begitu katanya kurang lebih. Bahwasanya perkara internet 666 ICDM mengaku di internasional sudah diketahui oleh negara Israel. Ya, dan mengalami kontak body supernatural juga dengan nama Irwan Kornel 666 ICDM. Itu juga ada dapat saya kontaknya ini. Ya. Dan juga dari kalangan kulit putih ya, delegasi kulit putih, orang kulit putih, bule, orang bule kalau bahasa orang Jawa nyeleneh, orang bule katanya. Iya, itu kan istilah ngejek itu sebenarnya. Bule itu sebenarnya menurut referensi saya adalah istilah untuk mengejek. Istilah untuk meleceh itu. Rambutnya kuning, cuplis, itu bule. Oh ya. Orang kulit putih. Saya dapat juga kontaknya di situ, dan juga menyangkut tentang kontak di malam ini. Definitif memang berlangsung. Definitif memang berlangsung. Dari USU. Ya, dari USU. Ya. Mau mengelak urusan. Enggak, saya optimis. Itu begini ya, kita langsung aja ngomong kalau kontaknya ini. Enggak, saya jaga jarak karena saya yang dikelabuin. Saya ini yang dikelabuin. Pertama urusan saya dinyatakan benar, itu sudah jelas saya dikelabui berarti. Lalu kemudian saya ini kan urusan institusi. Itu kan sudah jelas saya kena kelabuin. Jangan terlalu buru-buru soal ketersangkaannya ini. Ya, itu yang mau saya bicarakan. Ini begini ya, saya di tempat saya ini itu tidak ada menyelenggarakan apa namanya itu, jarang kepang, gaba-gaba.
Ah, tidak sama dengan di usu. Oh, jangan dulu itu jangan dulu diomongin. Bukan, kita langsung saja. Konfirmasi saya sudah benar. Kurang lebih demikian konten yang saya terima. Ya. Berarti cepat atau lambat, pertama, urusan supernatural ini tentu harus memenangkan saya. Itu satu. Yang kedua, apabila ada pewarisan ataupun keuangan, itu tentu akan saya pertanyakan. Walaupun dengan strategi ataupun dengan lambat laun gitu kan, tetap juga pasti saya akan pertanyakan. Itu semua orang pun begitu. Mana pula saya mengelakkan soal keuangan saya begitu. Ya sama lah. Apabila menyangkut tentang pewarisan disnatalis kan, ya. Apabila menyangkut tentang pewarisan status otoritas rektor ataupun biro rektor, sama. Lalu bagaimanapun lambat laun tentu kami akan tanyakan gitu. Termasuk juga dari saudara-saudari kandung saya pun juga tentu akan mempertanyakan. Sebab kan kita memang keturunan ataupun juga konfirmasi ini kepada Bapak Adibana kan dan Ibu Sulatina. Yeah. Oh, menyangkut juga Adibana dan Ibu Sulatina sebagai orang Melayu. Oh, Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ini bukan orang Karo. Oh, bahwasanya kita keluarga Melayu. Iya. Oh, Universitas Sumatera Utara. Iya. Oh. Iya. Enggak, aku nggak ngerti, tapi pokoknya begitulah. Dalam pengertian persoalan tentu kan harus urusan ya, lambat laun kan bagaimanapun ya. Mana saya ini sebenarnya yang dikelabuin. Saya yang menggunakan konferensi. Mana pihak yang berlawanan dengan saya itu tidak ada menggunakan konferensi ataupun otentik. Itu kan jelas satu poin sebenarnya saya dikelabuin. Ya, dalam orang berperkara dimanapun juga sudah tahu kalau saya ini yang sebenarnya kegap dalam urusan pernyataan, dalam urusan pengakuan. Namun pun semua kita juga tahu kalau omongan saya ini benar, terkonfirmasi dominan benar, kan begitu. Nah, kita kan perlu juga hati-hati walaupun benar. Pada malam pagi tengah malam ini saya juga mendapatkan kontak atas nama kontak body gangguan, bukan kontak berteman-teman, atas nama serta merta ini sebenarnya ada orang-orang tidak berkepentingan guna, namanya pengakuan pada saya di hari-hari namanya guna ginting. Seperti merasa berkepentingan berteman, seperti lagi berkorporasi dengan saya tentang urusan USU, tentang urusan BRI. Anjing itu orang-orang. Sepertinya ada juga tukang lontong. Merasa punya kepentingan apabila nanti saya urusan dengan USU. Saya ingin melaporkannya juga ya. Pada saat bersamaan ini, ketersangkaan atau pelaku supernatural ini, nama-nama mereka bisa saya buka beberapa seperti Lilis katanya, namanya Lilis Mona Lisa, Diana Mona. Saya yakin namanya ini menyamar alias satu sama lain ini. Dan lalu juga ada oknum polisi lokal, mengaku tidak mengaku, menunjukkan visual tidak menunjukkan visual. Pakar mereka ini bermain supernatural kayak pakai topeng. Itu juga saya mau pelaporkan juga serta merta pada momen ini bersamaan. Ada juga namanya guna ginting, kayak menyodorkan kontol, kayak narik bulu jembut, kayak ancaman menunjukkan kalau dia itu orang yang diakui
di daerah tertentu, di daerah saya gitu, di lingkungan saya, tempat saya tinggal, kayak preman setempat gitu. Kemarin juga saya mau pelaporkan ini secara bersamaan. Ya, terpisah, terkait ataupun tidak terkait kan, yang mana mereka ini juga memang sebenarnya terkait ini. Dalam konfirmasi beberapa waktu kemarin pun mereka ini yang nama-nama yang saya sebutkan sebagai orang-orang tidak bertanggung jawab, saya bilang ya. Manapun mereka berkaitan dengan institusi-institusi yang saya masukkan, seperti BRI juga termasuk itu. Nama-nama yang saya sebutkan barusan tadi kan, Lilis Mona ataupun Diana Mona ataupun ada Guna Ginting, Guna katanya, Guna Ginting. Cing, preman entah apa nggak tahu saya. Ya, namanya kita kan secara sosial bermasyarakat sesungguhnya bukan karena kita preman tidak preman kan begitu ya. Hak-hak kita itu diganggu dalam hukum. Kita ini dilanggar hak-hak kita di dalam hukum kan gitu. Mereka ini melakukan pelanggaran pidana di situ. Tapi mereka menyatakan bahwa kita ini kurang maco, kurang preman kan gitu, memancing emosi sehingga kita ini bisa berstatus identik preman kan gitu. Entah apa maksudnya nggak tahu, perkelahian lama-lama urusan jadi nggak tahu. Kan begitu. Nah itu kan udah nggak beres. Iya, kita ini urusan sudah pakai internet, sudah gadgetan. Ini Android juga jadi gara-gara saya punya urusan. Zaman warnet kemarin saya buat urusan supernatural ini kan. Saya klaim-klaim melalui internet, sampai akhirnya muncul wifi, muncul Android kan. Gara-gara saya juga itu. Karena perkara ini juga tidak dipertanggungjawabkan ataupun sporadis kepada saya kan. Gelap-gelapan kepada saya. Itu IndiHome juga dari saya, itu inspirasinya itu. Ya terus terang saja ya, misalnya momen malam ini juga saya diganggu, sepertinya juga perlu untuk pengakuan-pengakuan kecil kan. Ya, bagian dikasih kelanjutan. Ya. Oh, keterkaitan juga Bapak Adibana sebenarnya urusannya ini. Oh, begitu. Ya. Nah inilah saya serta-merta juga konteksnya terhubung begini dia. Kan begitu. Ya. Wah, pada hari-hari keseharian saya ini dikelabui. Menyatakan saya lagi ngomong sendirian katanya. Belum ada pengakuan kalau perkara konteks saya ini dipertanggungjawabkan, termasuk atas pihak-pihak yang ngomong-ngomong dengan saya di dalam keseharian saya begitu, jumpa gitu. Belum ada. Pengakuannya kurang lebih saya nyatakan lagi ngomong-ngomong sendirian. Lagi gila. Seperti itu. Nama indikasi ada, kalau gelagat ada. Yang mana ini kan dalam penantian kita ini. Ya. Urusan dalam penantian ini, kan begitu. Oh, orang-orang dalam keseharian saya itu tukang ayam penyet, ada tukang stasiun. Ya di sini ada stasiun bus antar kota ini, bus antar kota jurusan Pak, jurusan Dairi. Ya mereka menggunakan logo PT, perusahaan terbatas, jadi mengaku berwenang untuk stasiunnya. Jadi mau menyewa areal dia, katanya dia yang bertanggung jawab karena berlogo PT dia kan menggunakan logo PT itu. Iya, pada pelangnya itu taruhnya PT, dibuat PT, nanti dia bertanggung jawab kan. Ya kalau nggak ngapain dibuatnya itu logo PT. Ya kalau kami pihak yang memiliki areal dan mereka bersepakat untuk menyewa areal pekarangan kami, areal tempat kami kan begitu. Oh, ahli waris. Ya dalam ketentuan hukum ya, pewarisan bahwasanya saya ini diganggu oleh orang-orang tertentu, termasuk oknum. Ya. Oh. Enggak, saya mau menyelesaikan omongan sebenarnya, tapi disingkatkan urusannya. Saya ini diganggu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab katanya. Oh, termasuk juga tentang stasiun tersebut. Oh enggak, itu kan PT, mereka itu bertanggung jawab sendiri. Tukang jok mobil, ada tukang jok mobil, dia menyewa tempat jok mobil.
bengkel, bengkel pickup, ada bengkel pickup di sini. Warung nasi muslim, ada warung nasi muslim sini. Jadi saya selesaikan dulu omongan. Bahwasanya mereka ini sebenarnya bergelagat mengelabui saya keterkaitan perkara supernatural dan internet saya tersebut. Definitif memang mereka ini tidak ada mengakui tentang urusan perkara ataupun juga status mereka sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab tentang ganti keuangan saya. Keterkaitan pun mereka berstatus sebagai pihak institusi-institusi yang saya maksudkan tidak ada pengakuannya. Apa dari BRI atau juga dari Universitas Sumatera Utara. Itu terlebih dahulu pengakuan saya di dalam keseharian saya. Nah, kita berlanjut. Udah, sesi selanjutnya. Kau ini dari mana sebenarnya kau ini? Ini sesi selanjutnya. Saya ini yang tinggal di tempat ini saya. Maksud kau saya meninggali tempat siapa? Tempat orang. Hei! Kau main beramai-ramai menggunakan seragam kau ya? Saya diganggu orang, kau malah ikut gangguin saya kau. Saya sudah bilang tadi saya diganggu orang, kau malah ikut gangguin saya. Kau kurang ajar kau anjing. Berseragam kau ya? Di situ selalu persoalan kalian. Satu waktu nanti tengok nanti. Tidak ada yang punya tempat tidak berkriteria, itu tidak benar. Bukan saya ini yang digangguin, bukan orang tua saya yang digangguin. Jangan pakai rekaman. Tapi kau berseragam. Kau ini menggangguin saya kau ini. Yang dari stasiun itu orang pemerintah juga. Bercampur institusinya. Dari kepolisian pun, dari PNS pun, dari Dinas Perhubungan pun, dari BRI pun bercampur dengan institusinya. Enggak, saya ini kalian gangguin. Oh enggak, itu sudah tidak beres itu. Saya mendapatkan konfirmasi juga pada momen ini bahwa perkara ini terhubung diketahui oleh internasional, termasuk orang-orang kulit putih. Enggak, ini sudah kota Medan ini, kota Medan ini. Berperkara apa? Kau ini gangguin saya kau ini. Gimana kau ini? Enggak usah ikut bekerja kau sebagai pegawai kau kalau begitu. Visual saya ini berbohong. Oh, saya merekam ini, saya berekaman. Oh, untuk acuan. Ini kan perkara supernatural, gelap-gelap, tidak ada apanya ini, autentiknya ini. Makanya juga saya rekam. Tapi jangan perlu direkam. Ini kan perkara bagaimana ini urusannya ini, perkara ini. Saya pula ketawa-ketawa kan. Saya ini sebenarnya diikuti, disembarikan saya ini dalam perhubungan kontak-kontak saya ini, tapi tidak bertanggung jawab.
Inilah saya upayakan secara natural urusannya kan. Enggak, soal ketersangkaan sudah pasti institusi. Saya ini kan individu saya. Ini perkara terbukti sudah melibatkan oknum yang berlogo-logo institusi. Itu sudah jelas ketersangkaannya kepada institusi. Dalam etika profesi kepegawaian pemerintahan itu kan ada tugas-tugas pengayoman ataupun juga melayani. Sudah jelas mereka langgar. Itu kan sudah jelas mereka tersangka ataupun pelaku kejahatan itu. Mereka ini melanggar etika profesi, kepegawaian ataupun pemerintahan. Mana ada seperti mengganggu sementara ada orang melapor gangguan serta merta seperti itu. Mana ada begitu. Sementara dia itu kepegawaian ataupun pemerintahan. Berstatus dia juga sebagai pelaku. Berstatus dia sebagai pihak yang mengganggu itu. Itu kan sudah melanggar etika profesi. Itu kan sudah sama saja dia itu pelaku yang dimaksudkan. Serta merta juga terus menerus kan. Kemarin pun juga dia ikut serta terlibat. Pelakunya mengganggunya. Hari ini pun dia juga terlibat mengganggunya. Seminggu yang lalu pun dia juga terlibat. Itu kan sudah sama saja dia itu pelakunya. Dia itu kan sudah melanggar etika profesi itu. Di dalam keilmuan hukum, saya pernah diajarkan bahwa kepegawaian ataupun pemerintahan itu tidak sama dengan swasta. Pemerintahan ataupun kepegawaian negara itu punya yang namanya etika profesi. Yang mana di dalamnya itu termasuk poinnya tentang melayani dan juga mengayomi. Kalau mereka ikut terlibat menggangguin seperti yang sekarang terjadi, saya yakin kita sama-sama tahu. Itu kan sudah sama dengan mereka itu melanggar etika profesi. Enggak, saya yakin kalian ini keluar aja dari pekerjaan kalian. Ya. Enggak, kita main alip-alipan pun itu sudah lumrah kalau seperti yang kalian perbuat ini. Ini kan kayak ini sama dengan konteksnya pun terhubung menyatakan mengajak perang ini. Dari internasional ini terhubung mengatakan kepada saya bahwa momen konteks Iwan Korel ini itu sama dengan orang mengajak berperang, orang ngajak tempur ini. Kepegawaian mereka ini kan ya dari pemerintah, sudah jelas pemerintah ini mengajak berperang. Ya. Konteks ini terhubung menyatakan termasuk atas nama negara Israel, termasuk dari Australia. Secara pemahaman kenegaraan mereka ini sudah tergolong menyalahi masyarakat, mengerjain sosialnya sendiri mereka ini. Enggak, banyak memang mobil lewat tengah malam di lingkungan saya, banyak bunyi trompet, klakson trompet, banyak mobil lewat di sini. Ini kan jalan lintas ini, dimana saya tengah malam pagi buta ini sebenarnya, saya diganggu. Mobil antar kota sering lewat melintas, mau ke Brastagi, mau ke daerah Kemenjai, kencang-kencang, klaksonnya pun kayak trompet ya kan. Telolet karena nah kembali lagi, saya sebenarnya dalam kondisi tidak bersenjata ya. Saya ini tidak bersenjata, dan dalam riwayat saya itu diketahui juga itu oleh banyak orang, termasuk pertemanan saya itu bisa itu dicari tahu. Bukan saya sulit untuk dicari tahu data-data saya. Saya ini tidak pernah terkait dengan organisasi ataupun kelompok seperti teroris Islamiyah begitu, nggak pernah. Saya ini kuliah saya dulu.
Dan kalau dikatakan saya ini berperkara karena keterkaitan status saya ini anggota teroris, saya kelompok teroris, saya ini nggak pernah punya riwayat teroris. Saya ikut organisasi teroris begitu, rapat-rapat, apa punya senjata, pernah ikut pelatihan gitu, entah pelatihan di hutan rimba, jadi milisi begitu ya, milisi bersenjata gitu ya. Nggak pernah, saya nggak pernah ikut itu. Maaf ya, partai politik pun saya belum pernah ikut ya. Belum pernah ikut saya partai politik. Jadi ikut saya dengan partai politik, punya kartu anggota partai politik, berseragam partai politik gitu kan ya. Belum. Saya ini masih tergolong simpatisan saya. Jadi kalau dinyatakan bahwasanya oknum-oknum ini berperang sepertinya begitu ya kan, karena alasan saya ini teroris katanya, saya mau komplain, saya ini bukan teroris. Saya dalam riwayat saya pun tidak pernah bersenjata, mengikuti rapat-rapat organisasi milisi gitu, nggak pernah, belum pernah saya. Termasuk juga GAM, Gerakan Aceh Merdeka, belum pernah. OPM belum pernah saya, OPM organisasi gitu, Papua Merdeka, OPM. Jadi saya ini dinyatakan teroris begitu. Sebenarnya mereka ini sedang mengejar ataupun menengarai seorang teroris gitu. Gak pernah, saya ini bukan teroris saya. Dan konten ini pun seperti mengelabui lagi nih. Dia kayak sudah reda lagi tapi tidak bertanggung jawab, hilang begitu. Jadi syukur saya konferensikan ya, saya pelaporkan internet begini. Ya kita kan juga mengungkapkan bagaimana kondisi TKP ya, apa namanya, kalau dalam momen ini kan TKP itu termasuk perasaan kita kan ya. Sebab ini pengalaman supernatural gitu, sama kayak pengalaman ketemu hantu. Pernah pengalaman ketemu hantu? Iya itulah, kalau ngomong-ngomong saking nyelenehnya begini kan, kita jadi keceplosan juga ngomongin soal yang aneh-aneh. Kalau saya pernah pengalaman ketemu hantu, saya ya, pernah saya pengalaman ketemu hantu. Sama kayak supernatural ini. Cuma kalau supernatural kali ini kan orang kan, manusia ini. Sudah jelas kita terhubung, konteksnya manusia ini. Ada oknum, ada penjahat lokal ya kan. Iya, kalau pengalaman ketemu dengan hantu itu termasuk juga mengikutkan perasaan itu. Feeling termasuk itu. Tidak sama dengan pengalaman ketemu tukang palak ataupun tukang tikam ya kan, preman gitu, nggak sama. Kalau itu kan ketemu muka gitu, orangnya kelihatan gitu, tanda-tandanya pun perlahan-lahan sampai akhirnya kita merasa secara pemahaman intelektual kita di depan mata kita dia kan ya, wah ini penjahat ini gitu. Kalau ketemu dengan hantu itu gak begitu. Kan semua orang juga punya pengalaman kan. Sama seperti supernatural ini. Belum pernah ya ketemu dengan hantu. Kalau saya pernah ketemu dengan hantu. Ya itu feeling termasuk, itu perasaan termasuk, jantung pun termasuk, jantung berdegup kencang seperti lagi lari malam. Itu termasuk itu, guduk 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 guduk, suaranya pun muncul kan. Katanya kayak gitu kan.
Oh, saya pernah ketemu. Baiklah, demikianlah. Gak usah banyak-banyak ngomong, nanti dipraktekkan pula. Demikian ya terlebih dahulu ya. Saya tutup dulu karena saya tidak mau ini menjadi nyeleneh ya, ataupun jadi kurang waras begitu. Saya terhubung pada malam ini nyatakan bahwasanya dari pihak Universitas Sumatera Utara ataupun juga kalangan Bapak Adi Bana Merdeka, Disnatalis Universitas Sumatera Utara Bapak Adi Bana Merdeka, sudah meng-ACC klaim konfirmasi perkara internet 666 Irwan Kondis Kafri ini, yang termasuk dalamnya tentang pengangkatan Disnatalis Universitas Sumatera Utara, Monumental Universitas Sumatera Utara, Adi Bana Merdeka, dan Ibu Selatina. Stempel lagi sejak tahun-tahunnya sudah berlalu. Kontek menyatakan itu pun di-ACC oleh pihak Universitas Sumatera Utara dan juga BRI, berstatus sebagai keluarga BUMN, badan usaha milik negara, secara perlahan memiliki keuangan nasional kenegaraan Indonesia. Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina sebagai STEM ataupun status badan hukum milik negara, katanya BHMN, Universitas Negeri se-Indonesia. Dan juga tentang saya, Irwan Cornel, pengangkatannya juga sebagai Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan juga keterkaitan proyek BRI 666 serta punya keuangan dari Universitas Sumatera Utara. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Bodhi Satya Om Santiasu. Dah. Sampai jumpa. I want to say thank you very much also to international, because this moment say definitely I'm being watched, also being monitored for about my internet and my experience case. I got alibi actually in this moment experience also by white skin people of Australia for meaning, and I got contact also say from band, also international bands such as also Linkin Park, Emily Armstrong there, and also Metallica, and also Limp Bizkit and Guns N' Roses and many more. It also Madonna. I got contact from Madonna and the family of Michael Jackson and Hong Kong cinema also, and Elvis Presley also. See you again. Thank you very much. It's an alien family.